Maragadana, nama lu panjang banget. Penata lampu Jang Smooth, penata kostum Kantong Butik, punya butik ya lo celana tambelan. Penata make up tim Kantong Teater. Ini komplit ya, hari ini komplit. Siapkan bolpen untuk mencatat segala sesuatu yang perlu dicatat. Kalau nggak dicatat ya nggak usah dicatat. Tim produksi, kalau yang ini dibacain namanya ulang. Pimpinan produksi ini perempuan ya. Sekretaris produksi EKLA, bendahara produksi Nuti Akbar, humas Opang efek yang banyak banget itu. Si konsumsi Dinda, si transportasi Akbar, tukang desain Armada S. Yuk kita jelang. Kita tidak boleh mundur selangkah pun juga. Kita ini anak bangsa yang tergencet oleh keadaan. Karena itu, kita harus bangkit bersama untuk melawan ketidakadilan. Ya, kita yang mundur.
metropolitan itu dibangun dari keringat kita. Tapi apa? Nasib kita tidak dipedulikan. Iya, gedung-gedung itu bukan saja dibangun dari keringat kita, tapi dari mata dan penderitaan kita. Tapi kita cuma dianggap tikus got atau sampah yang gak berguna. Bah, ini betul-betul aneh. Kita ini kan mencari makan agar anak-anak kita bisa bertahan hidup. Masa orang mencari makan dengan cara halal saja terus dikejar-kejar? Kita ini kan bukan maling, kita ini kan bukan perampok. Betul! Kita maling! Kita perampok! Negara ini sudah dipenuhi oleh maling-maling dan para koruptor. Yang korupsi miliaran cuma dijatuhi hukuman ringan. Coba kalau maling ayam, beraninya sama orang kecil. Gantung itu para koruptor yang telah menghancurkan republik ini. Kita memang sudah dianggap kecoa, diinjak, diludahi, dan dicampakkan ke tong sampah. Kita semua sudah dianggap kuman-kuman lepra. Kita ini kan jadi gembel bukan kemauan kita. Lagi siapa sih yang mau jadi gembel? Ya enggak? Betul! Hiduplah gembel! Hiduplah bangsa! Republik ini betul-betul sudah gila. Gila! Kota ini betul-betul sudah gila. Keras seperti batu dan buas seperti harimau. Jadi pelacur dinazia, jadi gembel ditangkap, lalu saya harus menjadi apa? Cek aja KTP ini. Itu saudaramu ya? Siapapun yang ada di sini, semuanya saudara. Nasibnya sama, tau gak?
bos siapa? Oh, Sialan. ya iyalah, kasih minum tetap aturan. Udah sana. Aduh, dari pagi pasti dia gua makan nih. Kasih makan dulu, baru kasih air. Air lagi. Mana makannya? Kasih makan apaan? Batuk. Basak lu, bawel banget sih. Enggak, nyebut mancing. Ya Tuhan, dengarlah aku. Anak aku 5. Bambang, Adit, Udin, Opi, Putri. Bambang, anak sulung saya, jatuh dari truk dan tergilas mati waktu dia ikut kampanye partai politik. Madin sama Udin jadi pengamen. Putri, Opi jadi pelacur.
Bukan. Aku yakin, menurut pengalaman, ketika aku hidup dengan tulangku yang seperti itu, mobil pemadam kebakaran. Bah, Ruhut. Itu bukan mobil pemadam kebakaran, tapi mobil mama kau, mobil anak. Ya. Main lo goblok yang teriak-teriakan lagi. Percuma aja lo berjerit-jerit. Presiden gak bakal dengar suara lo. Dia lagi sibuk dinas luar negeri. Diam lo. Kali lagi lo kata mau diam lo, kumukilasi lo, terus lemparin kalau dibakar. Monyet. Bukan galak-galak, weh. Emang dia bini lo apa? Emang aja lo ngedentas. Ya, bikin dari tadi teriak-teriakan gitu. Baru kuat, baru tuh rasa, weh. Lo kan lahir dari perut perempuan kan? Aduh. Semua orang juga tahu kalau manusia itu lahir dari perut perempuan. Udah deh, pokoknya yang kecil-kecil kayak gini nih nggak usah kita omongin. Masih ada lagi yang lebih penting dari ini. Yang lebih penting sekarang, bagaimana kita bisa hidup dengan tenang. Pokoknya kita semua harus kompak menghadapi para petugas kantin pintu. Iya enggak? Betul, kita harus kompak. Horas. Jadi malam ini jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur. Siapa yang bilang jangan ada yang tidur? Gak ada. Gue mau tidur. Boleh aja lo tidur. Tapi kalau rumah kita dibakar petugas, jangan salahin temen-temen ya. Bodoh. Ya Tuhan, mengapa kau lemparkan aku ke dalam got seperti ini? Tai lo ya. Monyet lo udah prak, bangsat. Baru juga gue mau tidur. Lo teriak lagi. Mentang-mentang lo punya mulut. Hah? Mentang-mentang lo itu banyak. Setan lo. Udah. Biarlah dia menangis kuat-kuatnya. Mungkin dengan dia menangis akan merasa terhibur. Silakan, Mbak. Jangan salah sangka dulu saudara-saudara. Sebetulnya malam ini kita ini tidak ingin menggusur rumah kalian. Justru kedatangan kami ini kemari cuma ingin berdialog saja. Tentunya dengan hati yang jernih dan kepala yang dingin. Cuma itu. Men, para antik kami kemarin baik, pasti rupanya nih. Jangan percaya gitu aja. Mulut manis, belum tentu hatinya manis. Pak, kita semua sudah cukup menderita. Keringat ini sudah berubah menjadi air mata darah. Kita jangan dipermainkan terus dong. Malam ini Bapak bisa bicara manis seperti madu. Besok juga berubah menjadi racun. Betul. Jangan sampai. Kita harus bisa membedakan antara kentut dan kata-kata. Iya. Jangan dikira cuma kalian saja yang merasakan penderitaan ini. Sebagai kantin, kami ini tidak lebih baik daripada kalian. Bahkan nasib kami ini sebenarnya lebih buruk dan lebih jelek. Betul nggak?
Dan perlu saudara-saudara juga ketahui, setiap kali kami ingin menjalankan tugas, hati nurani kami ini terasa tergencet dan tercapik-capik. Coba bayangkan saudara-saudara, apa yang terjadi seandainya nih kita ini tidak mau menjalankan tugas. Kami kan bisa dipecat. Lalu anak-anak kami ini, juga istri kami ini bisa terlantar, saudara-saudara. Dan mereka tidak bisa makan. Alah, omong kosong. Kalian pikir kami ini anak kecil? Apa artinya kalian seperti itu? Biar kami simpati, biar kami terharu, biar kami ikut menangis protes lagu kalian, biar kami mendukung partai politik kalian. Ayo kawan dan kalian, Benar. Simon, baikmu. Jangan pakai emosi. Silakan Pak. Saudara-saudara, jangan pakai emosi dulu. Kalau kita ini mau marah dan kamu, itu gampang sekali. Tapi yang paling susah, bagaimana kita semua ini menundukkan hati kita sendiri. Hati kita dengan akal kita yang sehat, tidak akan ada darah tercecer di jalan, dan tidak ada api yang membakar kota. Saya sebagai komandan sekali lagi tidak memusuhi kalian semua. Justru kami ini hanya ingin saudara-saudara ini bisa lebih tertib dan lebih teratur lagi. Jangan membangun gubuk di sembarang tempat. Coba, apa kata orang asing nanti kalau mereka itu melihat gubuk-gubuk liar di sepanjang jalan? Kita malu kalau jadi sorotan di luar negeri. Pak, kita ini kan gembel, mana kenal malu. Kalau bapak-bapak merasa malu, kasih dong kita tanah untuk membangun rumah. Oke. Pokoknya nanti suara atau keinginan kalian ini akan saya catat sebaik mungkin. Oke? Sini! Coba! Coba! Catat! Coba! Santai aja dulu, tidak usah tegang. Ya? Santai. Pokoknya nanti suara atau keinginan kalian semua ini akan saya catat. Saudara tidak usah khawatir, ya. Percaya sama saya. Semua suara kalian ini akan saya catat. Dan sebaik mungkin dan seteliti mungkin. Jadi jangan salah. Sekarang waktunya kita santai. Nikmati saja hidup ini. Hidup cuma sekali. Kalau gak dinikmati, mau apa lagi? Ha? Tuh kan? Suara kalian akan saya catat. Percaya? Kamu rokok juga? Mahal rokok. Saudara-saudara, memang sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat sulit. Ekonomi ambruk, krisis moral, dan para pemimpin kita di parlemen, mereka itu cuma bisanya berkoar-koar saja untuk mempertahankan kursi dan jabatan mereka. Tapi jangan lantaran kita ini hidup susah, kemudian kita harus membuat susah orang lain. Marilah saudara-saudara, mari kita berpikir lagi, berpikir yang lebih luas.
Hilangkan sifat egois kalian. Sifat egois. Dan hilangkan sikap saling mau menerkam dan memangsa satu sama lain. Memangsa Tidak ada satu sama gunanya. lain. Oke? Pak! Ini kenapa atau apa sih? Kasih dong kesempatan Raja biar bicara. Pak, ini juga dicatat. Tidak usah. Tidak usah. Goblok. Selesai. Coba. Ayo, siapa yang mau ngomong di antara kalian semua? Siapa? Silakan, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Angel, Pak. Saya jadi pelacur sejak tahun 90-an. Saya mungkin salah cari muatan di sembarang tempat. Tapi tolonglah, Pak, teman-teman saya, Linda, Maria, Nelly, jadi tahu ya, Pak. Kemarin mereka habis kena razia. Tolong keluarin ya, Pak. Iya, Pak. Apa lagi laki? Udah ditangkap, dirazia, dipakai pula. Maksudnya bagaimana? Diginiin, goblok. Itu kan cuma oknum. Pak, saya mau menebus berapa aja. Asal teman-teman saya bisa keluar, Pak. Kasihan, Pak, teman saya siswanya minggu lalu sudah jadi korban. Waktu ada razia kemarin, siswanya lari kembali sini. Saya turut berduka cita atas meninggalnya teman kamu. Cuma duka cita. Iya. Tapi maaf saudara-saudara, maaf sekali. Kami ini cuma menjalankan tugas saja. Ini tuh perintah dari Bapak Gubernur. Tolong tenang, saudara-saudara. Babi. Silakan, Pak. Jangan main kasar dulu. Kalau kita ini mau marah dan ngamuk, itu paling gampang. Justru sekarang ini kita ini sedang berunding untuk mencari jalan keluarnya. Allah, kita sudah bosan. Kita sudah kehilangan kesabaran. Iya, saya ngerti. Sebenarnya kami ini punya niat baik pada saudara sekalian. Tapi kalau saudara-saudara ini tidak lagi percaya, ya repot. Oh iya, Pak. Teman kita juga menuntut agar tas dan dompet yang waktu hilang di razia kemarin segera dikembalikan, Pak. Kita sebel deh, Pak. Masa lipstick aja diambil sih? Percaya sama saya. Kalau ada oknum kantin yang menyalahgunakan wewenang, akan saya tindak dengan tegas, setegas-tegasnya. Dasar lakuan. Dari dulu mental kamu basah. Oke. Sekarang semua tertib. Berbaris satu persatu.
Kamu berdiri. Kamu berdiri. Kamu juga. Berdiri. Baris. Sini. Tuh, ya. Kamu. Kamu. Berdiri. Ya, berbaris yang rapi. Baris. Berdiri kamu. Ini adalah langkah awal kita di kemenangan hari ini dengan mengusir musuh-musuh kita tadi. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Saya hitung dari hitungan keempat. Oke? 1, 2, 3, 4. Suaranya mana? Keluarkan suaranya, keluarkan. Hei, kenapa kamu tidak mau menyanyi? Jawab yang jelas. Apa alasannya? Mungkin kalian itu kecewa karena republik ini tidak bisa memberi makan kalian. Begitu. Lalu kenapa kalian tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan? Mungkin kalian kecewa lantaran bendera republik ini warnanya telah pudar. Begitu kan? Jawab yang jelas, jangan cuma menggeleng. Kalian itu punya mulut, kalian itu punya hati. Oke? Ayo, kita nyanyi. Jangan bikin saya marah, jangan bikin saya naik darah. Menyanyi, ngerti? Oke. Buka mulut lebar-lebar. Ambil suara. Sialan. Kalian betul-betul sialan. Buat apa Tuhan menciptakan mulut kalau kalian diam saja seperti batu? Kamu itu manusia, bukan batu. Kamu itu dilahirkan dari perut manusia, bukan batu. Batu saja bisa bicara. Laut juga bisa bicara. Langit, gunung bisa bercakap-cakap. Air bisa bercakap-cakap. Hujan bisa bercakap-cakap. Kalian itu boleh saja diam, boleh saja tidak bersuara. Tapi ada waktunya. Sekarang kita menyanyi. Oke? Oke. Kita mulai nyanyi. Kamu di luar. Ya. Sekali lagi pada hitungan keempat. Mengerti? 1, 2, 3, 4. Edo. Suaranya mana? Keluarkan suaranya yang keras, berteriak. Sedang apa kamu? Hari ini Tuhan telah memberi rahmat. Tuhan telah menurunkan hujan beras. Kamu. Kembali ke tempatmu. Cepat. Kembali. Tunggu sini. Ternyata Tuhan lebih sosialis daripada presiden kita. Celaka. Ini betul-betul bencana. Sini kamu.
Bego, dipanggil lo. Saya bos. Bukan. Tuh. Mana? Lagi. Oh. Terlalu goblok. Kamu monyet apa manusia? Manusia lah. Kalau kamu manusia, kamu itu bisa diatur. Apa sih susahnya menyanyikan lagu kebangsaan? Hari ini kamu telah menghina diri kamu sendiri karena tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk apa saya memuja-muja republik ini dengan nyanyian? Oh, saya sudah tidak punya negara lagi. Astaga, berani sekali kamu bicara seperti itu. Apa kamu tidak takut yang gantungan? Lewat tiang gantungan, saya bisa masuk surga. Bicara seperti orang mabok. Kenapa kamu juga tidak mau menyanyikan lagu kebangsaanmu sendiri? Kenapa? Untuk apa saya menyanyikan lagu kebangsaan? Toh, republik ini sudah dibeli oleh para bandit-bandit politik. Dan para bandit-bandit itu hanya sibuk saling berebut kekuasaan. Persis seperti dalam film-film koboi. Sekarang ini, kita semua hidup di tanah yang tak bertuan. Hidup di tanah yang tak bertuan. Cek! So tahu kamu itu. Kalau kita sudah tidak punya negara lagi, lalu apa yang mesti kalian lakukannya? Aku ingin menjadi anak panah yang racun. Aku ingin menjadi sebuah pedang yang tajam. Aku ingin menjadi sebelah pisau yang merobek perut. Aku ingin menjadi bom. Aku ingin menjadi peluru. Aku ingin menjadi darah yang mendidih. Aku ingin menjadi moncong meriam. Aku menjadi perampok. Dan saya cukup memilih menjadi orang gila. Orang gila. Ya, orang gila. Indonesia, Indo yang sia-sia. Gila. Anda lihat kan, di zaman ini hanya orang gila yang sering dianggap benar. Gila. Dan kalau malam ini saya membunuh sahabat saya, Gembong, pasti akan banyak orang yang membenarkan tindakan saya.
Indo yang sia-sia, Indonesia, Indo yang sia-sia. Saya belum mati. Saya akan menjadi tokoh lain. Musik berhenti dulu. Bosen jadi gembok. Tolak sama masyarakatnya dibunuh lagi. Tuh, saudara berceceran di mana-mana. Saya akan menjadi tokoh lain. Oke, lanjutkan lagi. Biar nggak kelihatan serem. Lampu mati dulu. Ini bertanda akan ada luka yang membusuk. Bapak terlambat. Bapak seperti baru keluar dari goa. Sejak 3 tahun yang lalu, kota ini sudah berbau darah dan sudah ada luka yang membusuk di kanan kiri kita. Darah, maut, dan kekerasan sudah dianggap sah sebagai hiburan sehari-hari. Anda semua tidak perlu sedih ataupun menangis kalau Anda melihat darah muncrat dan menghiasi di setiap sudut-sudut di negeri ini. Saya seperti dalam mimpi. Hanya dalam beberapa menit saja, republik ini sudah kacau dan sangat mengerikan. Sudah terlambat. Bapak tidak perlu menyesal. Sejak 3 tahun yang lalu juga, republik ini sudah ada tanda-tanda kacau dan amat sangat mengerikan. Bangsa ini hampir saja berubah menjadi serigala-serigala yang lapar. Bukan saja secara fisik, tapi jalan pikirannya ikut kacau balau seperti hewan. Pikiranmu juga kacau dan terbalik-balik. Siapa gurumu sebenarnya? Orang gila. Orang gila? Ya, guru saya adalah orang gila. Mungkinkah orang gila bisa menjadi guru? Kenapa tidak? Guru yang baik belum tentu bisa mencetak orang-orang menjadi baik. Siapa yang menghancurkan republik ini? Saya tidak tahu. Siapa yang menggerogoti uang negara sehingga republik ini menjadi negara yang terpuruk, rakyatnya miskin dan kelaparan di mana-mana? Saya juga tidak tahu. Bukankah ini kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual, para politisi, para pakar yang pernah belajar di universitas di bawah asuhan guru-guru yang baik? Kamu sinis sekali. Orang-orang bisa marah mendengarkan pikiranmu. Bahkan Tuhan pun bisa marah. Tidak.
Tuhan adalah demokrat sejati dan ahli hukum yang paling adil. Dia mempunyai alat timbangan yang pas, dan dia bisa menempatkan orang-orang gila ke surga dan menempatkan orang baik ke neraka. Oh, saya jadi ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Yang pasti, saya cuma sampah, kecoa yang hidup liar di dalam got, tanpa rumah, tanpa negara, dan tanpa presiden. Saya semakin tidak mengerti jalan pikiranmu. Kita udah minggir, kita udah terpojok. Tahu nih, kita udah tinggal dalam got. Aja bisa mikir. Bah, macam mana pula ini? Susah sekali jadi rakyat. Bentar kita berdoa ya. Bentar kita nyambil. Selalu diusir. Ngehe. Apa udah? Ngehe. Iya, ngehe. Iya Pak, maaf benar, saya ngehe Pak. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon perhatiannya. Sebentar lagi Bapak Presiden dan wakilnya akan datang ke sini. Jadi mohon semua siap-siap dan tertib ya. Ingat, saat presiden dan wakil presiden lewat, semua harus tertib. Mengerti? Sambutlah presiden kita dengan gegap gempita. Layaknya kalian menyambut seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Ngerti? Bapak Presiden sudah sampai tunggu tadi. Jadi mohon siap-siap ya, tertib semuanya. Gunung Agung. Benar! Siapa? Ada apa? Saya suruh tahan kentut dia malah berak. Kenapa ketawa? Ada yang lucu dari saya. Kenapa ketawa? Iya. Iya, siapa? Itu dia sudah mendekat. Jadi kalau Bapak Presiden datang kemari, tolong sambut sama-sama ya. Hidup Presiden! Buka tangan kalian, buka ya. Ingat, dengar aba-aba saya. Tarik nafas, hitungan ketiga. Kamu ucapkan hidup Presiden. Tarik nafas. Ya, 1, 2, 3. Lepaskan. Hidup Presiden! Tapi ingat, nanti kalau presiden dan wakil presiden lewat, teriak lebih keras. Tumpahkan seluruh energi kalian, biar suara kalian terdengar sampai langit. Mengerti? Lihat, udah sampai pintu depan. Lihat ya. Mau siap-siap semuanya ya. Anjing mutai bangsat monyet. Aduh, Bapak. Saya dikobel nih sama bangsa. Bukan siap-siap.
Tenang, tenang. Tenang, semuanya tenang. Nanti Pak Presiden datang. Mari kita sambut bersama. Ya, ayo kita sambut bersama dia. Ayo kita sambut presiden kita. Bapak Presiden mau datang ke sini. Itu kan Pak Presiden. Ya kan? Yuk, ayo. Masalah pencucian uang itu lebih aman sama anak. Ya, ketimbang kita kasih ke perempuan banyak sampai 4 juta, kan kesian sama istri dulu, ya kan?
lebih besar dari gudang dan kapal induk sekalipun. Apa saja bisa masuk. Pesawat terbang, mobil mewah, lumpur lapindo, mobil mewah, jam tangan mewah, daging sapi, terigu, gula, minyak, oli, dolar. Jengkol jangan lupa. Terima kasih banyak lagi. Saya tidak mungkin bisa menghitung satu persatu benda-benda yang ada di dalam perut raksasa ini. Saya tidak tahu siapa yang punya perut besar ini. Kamu betul-betul rakus. Perut kamu besarnya 1000 kali lipat dari perut saya. Di dalam perut saya hanya ada sebiji beras, sementara di dalam perut kamu menyimpan berjuta-juta ton beras. Kamu makan begitu banyak, saya tidak mungkin bisa membayangkan tinja yang keluar dari perut kamu. Mungkin sebesar gunung Himalaya. Seringkali saya merenung, dunia ini rasanya tidak adil. Tuhan menciptakan perut yang begitu besar, seperti gurita besar, dan tumbuh di mana-mana. Sementara Tuhan juga menciptakan perut kecil yang cukup hanya dengan sebiji beras dan setetes air putih. Itu ragusnya mereka. Saking ragusnya, sampai-sampai air mata dan darah saya mengalir. Mereka minum juga.
melihat sebuah apa namanya, menumpahkan kekesalannya, banyak kritik-kritik sosial di sini. Tapi aku malam ini agak bahagia karena aku melihat ada musik yang apik, ada pemain yang apik, ya, dan ada tata lampu yang apik. Ada artistik yang aku mungkin nggak tahu di belakang sana bagian artistik atau bukan. Ada leveling, ya. Itu yang aku rasakan tadi. Oke, kita langsung barangkali untuk pertama langsung ke Bang Maulana terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana proses kreatif dari kantong teater Outsider ini. Silakan, Bang. Barongan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pemain, ada naskah, ada ide atau gagasan, baru itulah yang terjadi sebuah pementasan. Jadi kalau bicara pementasan tadi, barangkali Bang Deddy tadi di awal sudah dibuka bicara masalah kegelisahan-kegelisahan apa yang sedang terjadi di Republik ini, sehingga sedemikian rupa. Nah, barangkali itu juga nanti cermin yang barangkali juga tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, atau mungkin barangkali kita sendiri. Saya berdiskusi baik dengan penulis maupun juga dengan pemain, karena juga banyak yang masukan-masukan ketika saya menafsirkan naskah seperti ini. Ada sutradaranya ketika ini, oh salah, ini itu ya kita perbaiki bareng-bareng gitu. Karena belajar, yuk belajar. Belajar terus. Makasih ponakan saya ngajar. Tepuk tangan untuk Bang Maulana. Tadi Bang Maulana menceritakan ada proses kreatif yang normal dari naskah, barangkali dari reading juga ya Bang Maulana ya. Ada latihan-latihan. Berapa lama latihan? Awal Maret sampai sekarang. Karena insya Allah nanti ini tanggal 24 kita juga akan ikut di Festival Teater Jakarta Pusat. Terima kasih. Ya, itu dia. Jangan lupa saksikan juga Kantong Teater di Jakarta Pusat tanggal berapa tadi? 24 Juni jam 2 siang, jam 8 malam dengan konsep artistik yang berbeda katanya ya, janjinya. Oke, aku juga bahagia karena malam ini penontonnya cukup meriah ya, dan sangat khusyuk tadi menonton. Itu juga adalah bagian dari sihir pertunjukan tadi ya, sehingga penonton aku lihat cukup menikmati. Ada banyolan, cukup membuat ger juga, dan lain-lain. Ada adegan-adegan menyayat-nyayat hati, tragis ya. Oke, untuk selanjutnya Mas Krisno Bosa. Nanti kita setelah Mas Krisno kita lempar ke forum. Mas Krisno ini aktor kita yang sudah malang melintang. Silakan Mas Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya saya untuk berbicara di sini sebenarnya agak-agak susah juga. Saya tadi sebenarnya tuh kemarin itu menonton sebagai penonton. Karena satu penikmat teater, dan kadang-kadang lupa nanti ada bicara. Tadi saya sudah kagum, sudah terkesima, sudah terpukau, tapi saya ada bicara. Ya karena ada bicara, saya ada bicara. Saya bicara mengenai naskah dulu. Tadi saya pagi-pagi saya bacakan naskahnya Ulung DB, maksudnya di Boneng.